Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan ke-NU-an. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang memahami Al-Quran dan dalam pemikiran Nahdlatul Ulama. Namun sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, kemanfaatan, dan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kompetensi dasar yang akan kita ingin capai dalam pembahasan kali ini adalah yang pertama adalah menjelaskan cara memuliakan hadis Nabi tentang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua adalah memahami bahwa Al-Quran adalah wirid, zikir, dan doa. Dan yang ketiga adalah menjelaskan hal-hal yang harus disikapi dalam memuliakan Al-Quran. Ya, ini adalah ada profil atau gambar seorang anak yang membaca Al-Quran. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi sumber hukum agama Islam. Siapa yang membacanya akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu, membaca Al-Quran sangat penting untuk dilakukan. Bahkan, dalam hadis disebutkan bahwa orang yang membaca Al-Quran, setiap satu huruf mendapat 10 kebaikan. Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi kalau orang membaca Al-Quran atau orang yang belajar atau yang mengajar Al-Quran termasuk digolongkan orang-orang yang mulia atau orang yang lebih baik dibanding orang yang tidak belajar atau tidak mengajar Al-Quran. Belajar dan mengajarkan membaca Al-Quran adalah pekerjaan yang paling mulia. Jadi guru-guru TPA termasuk orang-orang yang mengajar Al-Quran adalah dalam posisi golongan ini. Orang yang membacanya setiap satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Jadi alif, lam, mim itu ada berapa huruf? Ya, 3 huruf. Berarti 1, alif 10, lam 10, dan mim 10. Satu ayat ini sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bisa kalian bayangkan kalau yang dibaca itu satu lembar atau satu halaman bacaan Quran. Berarti banyak sekali kebaikan-kebaikan yang didapatkan. Oleh karena itu, tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk mengatakan tidak bisa membaca Al-Quran. Ya, ini barangkali ada di antara kalian yang belum bisa membaca Al-Quran. Dari pelajaran ini mudah-mudahan bisa dipahami bahwa Al-Quran itu termasuk bagian dari cara kita untuk meningkatkan derajat menjadi orang yang lebih baik lagi. Bagaimana seseorang menjadi muslim yang baik jika membaca kitab sucinya saja tidak bisa? Maka semua muslim yang baik adalah muslim yang bisa membaca kitab sucinya. Ini bisa dipahami anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran. Tolong diperhatikan ada usaha untuk bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam dan sangat ironis kalau orang Islam atau orang Muslim tidak bisa membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai wirid, zikir, dan doa. 1. Al-Quran juga bisa dijadikan wirid.
Kita bisa mewiridkan Al-Quran misalnya dengan membacanya setiap setelah sholat, satu atau dua lembar. Atau kita menghatamkan Al-Quran. Dahulu para sahabat ada yang menghatamkan Al-Quran setiap 1 minggu sekali. Ada yang setiap 5 hari sekali dan ada yang setiap 3 hari sekali. Bahkan ada yang setiap 1 hari 1 malam sekali hatam. Yang kedua adalah Al-Quran sebagai zikir. Membaca Al-Quran juga bisa disebut zikir. Secara bahasa zikir artinya ingat. Dengan membaca Al-Quran kita bisa mengingat Allah, mengingat kekuasaannya, mengingat sifat-sifatnya, dan mengingat hukum-hukumnya. Ini baru tingkatnya lebih tinggi lagi. Yang pertama itu sebagai wirid, bisa dibaca setiap hari, setiap ba'da sholat, setiap habis maghrib, setiap habis subuh. Ini adalah termasuk cara kita menjadikan Al-Quran sebagai wirid. Dan yang kedua adalah Al-Quran sebagai zikir. Biar ingat hukum Allah, ingat sifat Allah, ingat tentang kekuasaan Allah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Al-Quran sebagai doa. Al-Quran juga berisi doa-doa. Bahkan doa dalam Al-Quran adalah doa-doa yang paling mustajab. Artinya doa yang sangat diijabahi atau dikabulkan oleh Allah. Karena Al-Quran adalah firman Allah. Sehingga orang yang berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran berarti dia berdoa dengan cara yang ditunjukkan oleh Allah. Jadi sebaik-baik doa adalah menggunakan kalimat atau ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nggak bisa, nggak apa. Nah itu harus belajar. Makanya belajar Al-Quran itu kita mendapatkan berbagai macam ilmu, termasuk cara berdoa itu diantaranya. Selanjutnya, upaya memperbanyak membaca Al-Quran. Warga NU atau Nahdlatul Ulama sangat gigih dalam upaya menyadarkan masyarakat untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ada berbagai upaya yang dilakukan untuk menyadarkan orang agar gemar membaca Al-Quran. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Yang pertama, mengadakan khataman. Nah, ini artinya adalah khataman adalah selesai. Acara khataman dilaksanakan jika seseorang atau kelompok yang telah selesai membaca Al-Quran 30 juz. Pelaksananya adalah semua santri atau orang tua santri, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar diundang dalam khataman tersebut. Lalu santri yang sudah khatam diminta membaca bagian akhir dari juz amma dan dilanjutkan dengan membaca doa khatam Al-Quran. Setelah itu diakhiri dengan makan bersama. Penyelenggaraan khataman dengan cara seperti ini bisa mendorong anak untuk semangat mengaji. Jadi ini yang kalian yang sudah pernah khatam Al-Quran bisa Anda ingat kembali bahwa ketika khatam Al-Quran itu dihadiri banyak orang, didoakan bersama-sama supaya menjadi lebih baik lagi dan menjadi meningkat lagi. Cara baca Al-Quran juga termasuk pendalaman ilmu Al-Qurannya. Yang kedua, mengadakan semaan. Semaan adalah pembacaan Al-Quran yang dilakukan oleh seorang hafid, orang yang hafal Al-Quran, atau beberapa orang secara bergantian, sedangkan peserta yang lainnya menyimak, yaitu mendengarkan bacaannya dan mencocokkannya dengan mushafnya atau dengan Al-Quran yang dibaca. Manfaat dari semaan ini adalah hafalan hafid akan terjaga karena senantiasa dicek oleh orang banyak. Sementara bagi orang yang belum hafal Al-Quran, mereka bisa mendengarkan bacaan Al-Quran yang benar. Antara orang yang membaca dengan orang yang memperhatikan atau nyimak, keduanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting. Jadi kalau yang biasa mengikuti acara semaan itu bisa membayangkan
Jadi ada yang membaca para hafid-hafid Al-Quran dan kita tinggal menyimak apa yang dibaca oleh hafid. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang tepat, kita bisa mengingatkan bacaan yang kurang tepat tersebut. Ini adalah sistem dalam semaan. Yang ketiga adalah mengadakan tadarus. Warga NU juga rajin mengadakan tadarus. Tadarus bukan hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan saja, tetapi dilaksanakan juga pada bulan-bulan lain. Misalnya, setiap malam Jumat mengadakan atau muqaddaman, membaca Al-Quran bersama-sama dengan banyak orang. Manfaat tadarus atau muqaddaman bagi yang baru belajar Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Tadarus secara berjamaah membuat masyarakat rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, tadarus sistem semaan untuk mengoreksi dan memfasihkan bacaan Al-Quran. Yang kurang tepat bacaannya bisa dikoreksi, bisa ditashkhih dengan adanya tadarusan ini. Yang keempat, hal-hal yang harus disikapi dalam memuliakan Al-Quran. Yang pertama, kita harus mengimaninya. Yang kedua, membacanya, merenunginya. Yang keempat, mengamalkannya, dan terakhir mengajarkannya. Itu adalah hal yang harus disikapi dalam memuliakan Al-Quran. Adapun di antara adab kita terhadap mushaf atau Al-Quran adalah yang pertama meletakkannya di tempat yang terhormat. Tidak boleh sembarangan karena isinya adalah firman Allah. Jadi cara pegangnya harus dengan wudhu, cara membawanya harus lebih tinggi. 2. Sentuh dan bawa Al-Quran ketika sedang dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sebab Al-Quran adalah kitab suci. Karena kitab suci, kita harus bisa memuliakan dalam keadaan suci. Membacanya dalam keadaan suci, membacanya juga dalam keadaan suci. Dan yang terakhir atau ketiga adalah bacalah dengan hati yang khusyuk, penuh kerendahan hati, bacaan yang benar, dan suara yang indah atau tartil. Selanjutnya adalah musabaqah Al-Quran. Musabaqah Al-Quran ada dua, yaitu musabaqah tilawatil Quran atau disingkat MTQ dan musabaqah hifdzil Quran atau MHQ. Adalah perlombaan keindahan membaca Al-Quran. Musabaqah tilawatil Quran diadakan baik dalam berbagai tingkat jenjang, ada MTQ tingkat internasional, tingkat nasional, wilayah, dan sebagainya. Ada MTQ untuk pelajar, untuk mahasiswa, bahkan untuk karyawan kantor dan sebagainya. Selain MTQ ada MHQ, Musabaqah Hifdzul Quran. Musabaqah Hifdzul Quran tujuan ketika musabaqah tersebut antara lain yaitu MTQ untuk mendorong orang agar membaca Quran dengan bacaan yang bagus. MHQ mendorong orang untuk menghafal Al-Quran. MFQ mendorong orang untuk memahami ilmu atau isi dari Al-Quran. Itu saja untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pembahasan kita hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiqillah aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.